Tentang hukum tidur setelah melaksanakan salat subuh. Mungkin terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang pembagian tidur menurut para ulama. Sebagaimana apa yang disebutkan oleh Imam Muhammad bin Ahmad As-Safarini dalam kitab beliau Syarah Manzumatul Adab, dan juga sebagaimana apa yang disebutkan oleh Imam Jalaluddin As-Sayuti dalam kitab beliau Tazkirah. Mereka membagi tidur kepada 5 macam. Yang pertama adalah ailulah. Ailulah ini adalah tidur fajar, setelah fajar, yang bisa mewariskan kepada lupa. Yang kedua, ghailulah, tidur di waktu duha yang bisa mewariskan kepada kefakiran. Yang ketiga, qailulah, tidur di waktu istiwa yang bisa mewariskan kekayaan. Yang keempat, kailulah, tidur setelah asar yang bisa mewariskan kepada penyakit gila. Dan yang kelima adalah failulah, tidur setelah salat maghrib yang bisa mewariskan fitnah. Berbicara tentang tidur yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan sebagian besar sahabat, ini mereka tidak keluar dari masjid Rasulullah SAW setelah pelaksanaan salat subuh kecuali hingga matahari terbit. Ditambah lagi, Rasulullah SAW berdoa untuk keberkatan ataupun keberkahan bagi umatnya. Ini sebagaimana apa yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya. Ini hadis ini jelas-jelas menunjukkan bahwa waktu setelah subuh merupakan waktu yang penuh dengan kebaikan, dan alangkah sia-sianya jika terlewati begitu saja. Sama dengan kebiasaan tidur setelah salat subuh merupakan tanda-tanda kemalasan seseorang dan bisa melewati berbagai keistimewaan daripada bulan Ramadan. Ini Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau pernah menyebutkan dalam kitab Madarijus Salikin. Ini beliau menyebutkan bahwa di antara hal yang makruh menurut para ulama adalah tidur setelah salat subuh hingga matahari terbit, karena waktu tersebut adalah waktu untuk memanen ghanimah. Ini maksud ghanimah di sini adalah waktu untuk meraih berbagai macam kebaikan dan berbagai macam karunia yang Allah berikan. Ini sehingga Urwah bin Zubair pun beliau juga pernah berkata, ini Zubair melarang anak-anaknya untuk tidur di waktu pagi. Ini waktu pagi dilarang untuk tidur anak-anaknya. Kemudian Zubair atau Urwah mengatakan kepada anaknya, sesungguhnya aku mendengar bahwa seseorang yang tidur di waktu pagi, maka aku pun merasa bahwa
tidak menyukai dengan sifat orang yang tidur setelah pagi tersebut. Karena tidur setelah subuh adalah saat dibagikan rizki. Maka tidak baik ketika Allah membagi-bagikan rizki kepada kita, sementara posisi kita dalam keadaan tidur. Hal yang sama juga pernah diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Ini bahkan Ibnu Abbas sendiri yang mengerjakan. Ketika dia melihat ada seorang anak yang tidur setelah subuh. Ini beliau berkata, bangun, bangun. Apakah engkau tidur di saat rizki dibagikan di dalamnya? Ini yang ditanyakan oleh Ibnu Abbas kepada anak tersebut. Hingga ini sebagian tabi'in mengatakan bahwa sesungguhnya bumi berteriak karena tidurnya orang alim setelah salat subuh. Ini karena waktu setelah subuh adalah waktu untuk mencari rizki, berjalan di muka bumi, sehingga orang-orang yang baik ataupun berakal dipastikan mereka akan menggunakan kesempatan tersebut dengan sebaik-baik mungkin. Kemudian Ibnu Qayyim Al-Jauzi juga pernah mengatakan bahwa tidur setelah subuh ini mencegah rezeki. Karena waktu subuh adalah waktu makhluk mencari rizki mereka, dan waktu Allah membagikan rizki kepada mereka. Dan tidur setelah subuh merupakan sesuatu yang dimakruhkan, kecuali ada penyebab atau sesuatu keperluan. Syekh Al-Manawi juga menyebutkan sesuatu yang hampir serupa dengan apa yang telah disebutkan oleh ulama yang lainnya. Beliau menyebutkan bahwa sesungguhnya banyak tidur itu tidak terpuji karena menimbulkan keburukan atau kemudaratan ukhrawi, bahkan kemudaratan duniawi. Karena banyak tidur bisa menyebabkan penyakit orang lupa, syubhat, pembawaan tubuh ataupun jiwanya rusak, banyak lendir, kemudian lemah semangat, murung, melemahkan lambung, bau mulut, kemudian melemahkan penglihatan, nafsu seksual menurun, sehingga pendorong untuk bersenggama tidak ada, merusak ini kandungan air yang ada dalam tubuh, menyebabkan penyakit lumpuh pada anak jika ini ada pembuahan terjadi dari sel sperma yang dihasilkan dari orang yang bermalas-malasan pada waktu tersebut. Ini yang disebutkan oleh Imam Al-Manawi. Kemudian kembali Ibnu Qayyim rahimahullah juga menyebutkan bahwa banyak tidur mengakibatkan lalai, malas-malas. Banyak tidur akan berbahaya kepada badan, dan tidur akan menyebabkan penyakit terhadap badan tersebut. Salah satunya adalah melemahkan syahwat. Ini demikian beliau menyebutkan di dalam Zadul Ma'ad. Namun berbeda dengan yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Munjid, yang beliau mengatakan diperbolehnya tidur, terutama tidur karena hajat setelah salat subuh. Ini beliau mengatakan bahwa karena tidur setelah subuh itu tidak ada dalil yang tegas untuk melarangnya. Bahkan ada sebagian kecil sahabat atau sebagian kecil tabi'in
karena mereka telah menyibukkan waktunya di malam hari. Ini sehingga itu menjadi kebiasaan mereka setelah setelah melaksanakan sholat subuh, menunggu beberapa saat hingga mereka melaksanakan tidur. Ini juga diperbolehkan menurut Syekh Muhammad Shalih Al-Munjid bagi mereka yang ini ada sakit susah tidur, insomnia, ataupun orang-orang yang kerja shift malam, yang jatah kerjanya malam, piket malam, dan lain sebagainya. Tetapi Syekh Muhammad Shalih Al-Munjid juga tetap mengatakan dimakruhkan tidur setelah salat subuh langsung. Akan tetapi kalau mau tidur, ini misalnya kita yang terutama pada bulan Ramadan ini menghabiskan waktu malam hari untuk bergadang karena kita beribadah kepada Allah. Bilanglah jam 1 kita sudah bangun hingga melaksanakan sahur dan sebagainya. Akhirnya kita didatangi dengan kantuk yang tidak tertahankan ataupun lain sebagainya. Ini seharusnya kalaupun kita mau melaksanakan tidur, harus menunggu setelah terbitnya matahari ataupun waktu syuruk terlebih dahulu, baru kemudian kita tidur.